Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersuka cita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur. Murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53. Dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka, saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya, dikira pencuri, saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih daripada Maria. Tapi pada saat itu Yesus memanggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu. Tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali. He's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi. Mestinya my God, my Lord. Ya, Adoni. Tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama. Yang pergi dengan penuh sukacita. Bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah. 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri, ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8, begitu rendah hati Kristus. Dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi dari kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan, Roh Kudus lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus yang sedang bersedih dihiburkan. Yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami datang saat ini mengucap syukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu melimpah buat kami. Sungguh kami tahu Tuhan bahwa hanya di dalam dekapan-Mu kami merasa aman dalam hidup kami.
Kami mau datang memuliakan Engkau. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang untuk mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau hanya Yesus yang layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini bersama di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama dari awal, sama-sama katakan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin, amin. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju
menuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau termulia, ajaib Kau Tuhan. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, segala sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari segalanya bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu cukup bagi kami. Oh, mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur-Mu. Datang di dalam hadirat Tuhan. Naikkan sembah-Mu bagi rasa kita. Haleluya, haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Sebab Kau ajaib, sebab Kau besar bagi kami. Kami bersyukur. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami sembah. Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama katakan Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suaraku Tuhan. Ku angkat suara memuji-Mu. Sama-sama katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya di hidupku. Angkat suara kami. Angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji. Serukan sama-sama katakan haleluya. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Serukan sama-sama katakan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tanganku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Dengan segenap hatimu katakan. Ku angkat suara memuji. Mari sama Tuhan lebih lagi katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Jesus, Jesus.
Tuhan, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya di hidup. Jesus, Jesus, ku angkat tangan menyembahmu. Amin, amin. Ku angkat suara memujimu. Mari sembah Dia. Hanya Kau segalanya dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu-satunya, hanya Kau segalanya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Jesus. Haleluya, sungguh tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang memuaskan, hanya Kau kekuatan, Kau sukacita dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang terhebat bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau kebanggaan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Tidak ada yang Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang terhebat bagi setiap kami, terhebat memelihara hidup kami, terhebat berikan segala janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jesus, Jesus, amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. He will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Mari sama-sama serukan, katakan oh praise the name of the Lord, oh Jesus, oh praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Sekali lagi serukan, oh praise the name of the Lord our God, Jesus. Oh praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku.
Warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sebelum sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Minta tuntunanmu ya Tuhan, supaya menit-menit ke depan ini adalah menit-menit Tuhan berbicara atas kami. Hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, minta fresh anointing mengalir ya Tuhan, supaya Raja di atas segala raja dimuliakan. Tuhan di atas segala Tuhan dimuliakan. Kami percaya kalau Yesus hadir, akan ada perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Meskipun ya Tuhan, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi kami percaya bahwa bersama dengan Yesus kami akan lakukan perkara yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menjumpai saudara hari ini. Baru-baru saja kita memperingati tentang kematian Yesus yang pertama. Tetapi yang kedua, kita juga sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa saudaraku? Ada harapan baru buat kita. Ada sukacita yang baru buat kita. Dan ada mujizat yang baru buat kita. Luar biasa kalau kita bisa memperingati hari-hari yang sangat istimewa. Sehingga kita bukan hanya melewati satu momen saja. Amin, 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 amin. Tetapi ada kuasa di balik kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. My God is the living God. Allah yang hidup dan berkuasa. Yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Hari ini saya ditemani oleh Plato dari Alor luar biasa. Dan juga Bapak Emundolu dan bersama teman-teman yang lain. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah, kita akan membahas tentang after His risen. Setelah Yesus bangkit. Bapak Ibu sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Ada banyak orang percaya hanya suka memperingati kematian Yesus. Ketika dengar kata tetelestai, sudah selesai, masalahnya sudah selesai, persoalannya sudah selesai, sakitnya sudah selesai, dan kita sukacita mengalami mujizat Allah. Tetapi yang kedua, kita bangga juga memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Artinya apa? Kebangkitan anastemi, pindah posisi dari yang kutuk menjadi berkat terjadi atas kita. Tetapi ada banyak orang yang kurang memahami sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dan hari ini dalam waktu 30 menit ke depan kita akan bahas bersama-sama, yaitu tentang perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Katakan sama-sama, perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Ini ada satu makna yang dalam, makna yang penuh dengan kuasa Allah, pesan-pesan ilahi yang menjadi satu tuntunan buat saya dan saudara memasuki di minggu ini, bahkan bulan ini. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, kalau saya dituntun Tuhan, perjalanan saya akan perjalanan yang penuh dengan kemenangan. Katakan sama-sama kemenangan. Sekalipun menghadapi berbagai macam struggle, menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi believe or not, kalau bersama dengan Tuhan, sekalipun di depan kita ada jurang, bersama dengan Yesus, kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan masuk surga. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, after His risen. Perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Buka bersama-sama dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15 dimulai. Kita baca bersama-sama, ada tulisan warna kuning di situ. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa
engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, luar biasa. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, maksudnya Yesus, katakanlah kepadaku sejujurnya. Katakan sejujurnya di mana mayat Yesus. Di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku mengambilnya. Haleluya. Ada tulisan tebal di situ. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menganggap kehadiran Yesus, kebangkitan Yesus, perjumpaan dengan Yesus dianggap seperti apa saudaraku? Dianggap penunggu taman. Hati-hati, Maria sedang khawatir, susah, bingung. Akhirnya memandang Yesus, dia tidak sadar bahwa yang di hadapannya adalah Yesus. Sehingga menganggap adalah penunggu taman. Boleh kita ngalami stres, boleh kita ngalami tekanan, boleh kita ngalami pressure dalam kehidupan ini. Tapi jangan lupa Yesus. Yesus tetap berkuasa. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Perkataan pertama ketika Yesus bangkit tertulis dalam tulisan tebal yang saya ditulis di situ. Ibu, mengapa engkau menangis? Katakan sebelah kiri sebelah. Mama, kenapa engkau menangis? Menantuku, kenapa engkau menangis? Suamiku, kenapa engkau menangis? Ketika Yesus berkata, Ibu, mengapa engkau menangis? Kata pertama saudaraku disebutkan memakai kata ibu. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan woman. Dan dalam Ibrani kata yang dipakai adalah em. Dan dalam bahasa Arab emma. Artinya paling tidak seperti itu. Yesus menyapa Maria dengan kata ibu atau kata emma. Sebenarnya mengandung sebuah makna. Ibu Maria, kenapa engkau menangis seperti anak kecil yang tidak mengerti bahwa aku akan bangkit? Dan seperti yang diberitakan tersebelumnya. Sebenarnya mengarah kepada Maria. Kenapa ibu, kenapa engkau menangis? Kata ibu menyebut sebuah kata sebenarnya memiliki satu makna. Jangan seperti anak kecil. Bahwa semua janji Allah akan tergenapi. Juga Yesus berkata gunai isyah. Jadi ketika panggilan ibu, woman, Emma, saudaraku, sedang mengarah kepada Maria bahwa jangan seperti anak kecil yang kurang dewasa. Karena apa saudaraku? Janji Tuhan ya dan amin atas kita. Kalau Yesus mati dan berkata aku akan bangkit, dia akan bangkit. Artinya semua yang dikatakan Yesus selama Yesus hidup di muka bumi ini, sebelum dia mati, itu akan terjadi. Semua janji-janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita. Amin, 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 amin. Jadilah orang Kristen, orang percaya yang dewasa, yang percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, apapun keadaanku, aku percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Tapi kata yang kedua adalah, ibu, mengapa engkau menangis? Seling, lanjut. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala dalam seluruh kehidupan ini, ketika kita menghadapi struggle, tantangan, gosip, masalah, kesulitan, kadangkala tidak sadar kita meneteskan air mata kita. Maria menangis, wajar sebagai orang yang kehilangan Yesus. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saudara-saudara yang ada di Bali, yang ada di Singaraja, di Kupang, Makassar dan beberapa kota yang lain yang sedang ikuti program ini. Bahkan negara-negara yang lain yang sempat kontak untuk mengikuti setiap hari Minggu. Kadangkala kita diizinkan air mata keluar. Rupanya ada jenis-jenis air mata dalam kehidupan manusia.
Sekarang orang kan musim, saudara, ibadah terlambat gara-gara apa itu? Bulu mata terlalu tebal. Air mata yang pertama adalah air mata dasar atau air mata basal. Yaitu air mata yang secara otomatis akan mengalir di kelopak retina mata kita sehingga membuat elastis. Mata kita bisa melirik ke kanan dan ke kiri dengan ada pelumas yang disediakan secara alamiah. Sehingga orang Bali, penari-penari kan, saudaraku, matanya bisa terbolak-balik. Lirikan matamu menari sapi. Kalau orang Sumba gitu karena belisnya. Lirikan matalah nona-nona akan menarik belis yang ada di belakangnya. Air mata alamiah elastis yang akan membasahi retina mata kita sehingga bergerak secara bebas. Tidak keseleo. Tapi yang kedua adalah air mata refleks. Kalau saudara suka naik sepeda motor, saya suka naik Ninja, dan oleh kemurahan ada 2 Ninja merah dan hitam. Kalau naik motor biasanya sore hari ada sesuatu yang masuk, binatang yang masuk. Biasanya saudara kita rasa pedis. Dan kemudian kita kucik, akhirnya air mata keluar. Jadi air mata yang melindungi kalau ada sesuatu yang bahaya masuk. Beda dengan air mata buaya. Tapi saya percaya sahabat Kristus, warta kerajaan bukan air mata buaya. Tapi yang ketiga adalah air mata emosional atau psikis. Terjadi karena 2. Yang pertama adalah bersukacita, bergembira yang berlebih, ketawa sampai nangis. Pernah enggak saudara ngalami? Bergembira sampai air mata keluar, saudara, ketawa bisa-bisa. Tetapi yang kedua adalah, yang secara emosional yang kedua adalah air mata karena kita ngalami tekanan, pressure, masalah, kesulitan, penderitaan. Sampai berkata pendeta, saya sering melayani konseling Kristen. Mereka mulai nangis, pendeta, saya mulai dari mana pendeta? Rasanya saya tidak mampu pendeta. Itu air mata emosional yang muncul. Apapun air mata kita yang keluar hari-hari ini. Mungkin warga kerajaan Allah, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari-hari ini mungkin saya berkata, pendeta, betul pendeta. Setiap malam aku tidur, aku harus meneteskan air mata karena kesedihan, karena kesusahan, karena penderitaan, karena sakit yang tidak kunjung tiba dan disembuhkan oleh Tuhan. Pendeta, saya menyesali rumah tangga saya, pendeta. Pendeta, saya menyesali anak saya, air mata saya keluar. Atau mungkin sebaliknya. Saya mau katakan, don't worry, be happy. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menghapuskan air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin, Plato. Jadi air mata duka cita digantikan air mata sukacita. Apapun penderitaanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, berkata, pendeta, saya sudah tidak kuat lagi. Setiap hari saya harus meneteskan air mata. Bersyukur kita punya Tuhan. Yang firman Tuhan berkata, aku menampung air matamu di kirbatku. One day akan menjadi satu jawaban doa. Jangan khawatir yang tiap malam sampai pagi harus meneteskan air mata. Merasa alami penderitaan. Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan, keren banget, baca sama-sama. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Allah berjanji Dia akan menghapuskan segala air mata kita. Amin, 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 amin. Jadi tersenyumlah yang hari ini mulai
hari-hari ini meneteskan air mata, mari tersenyum sama-sama. Karena Tuhan Yesus, selama ada Yesus, air matamu akan digantikan dengan air mata sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin, tidak amin harus amin. Haleluya. Sahabat Kristus, makanya ketika Tuhan berkata, ibu mengapa kau menangis? Sahabat Kristus, adakah hari-harimu sekarang penuh dengan tangisan? Engkau mungkin ditinggalkan orang yang dikasih pendeta. Orang tua yang saya kasih positif COVID dan akhirnya dipanggil Tuhan. God in control. Pendeta istri saya harus dipanggil Tuhan karena COVID. God in control. Mungkin Tuhan berkata, enak aja pendeta, God in control, God in control. Lu gak ngalami. Saya katakan, Tuhan tidak pernah salah. Amin, 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 amin. Oleh karena itu, air mata apapun yang keluar, lelehan air matamu seperti gambar yang ada di layar PowerPoint saya. Mungkin mengalir tiap hari dari kanan kiri, atau mungkin air liur keluar, air telinga keluar, air mata keluar, semua air keluar saudaraku. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang menghapus segala air mata kita menjadi sukacita. Haleluya, amin. Kalau engkau sakit dan sembuh, dengar kabar baik ini, tuntunan Tuhan. Bahwa Tuhan berkata akan menghapuskan air matamu menjadi air mata sukacita. Dan itu telah berlalu. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Selanjutnya dalam Yohanes 20 ayat 16. Perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Selain ibu mengapa kau menangis? Yang kedua, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Yang kedua yang muncul ketika Yesus, yang selanjutnya ketika Yesus bangkit adalah kata Maria. Yesus memanggil nama dengan jelas, Maria, Wahyu, Emu, Philip, Plato, sampai Plato. Artinya apa? He knows my name. Ada lagu yang saudara punyanya Don Moon kalau tidak salah. He knows my name. Haleluya. Artinya ketika memanggil Maria, Tuhan benar-benar tahu siapa Maria. Artinya apa? Tuhan menghargai setiap kita karena dia tahu nama kita. Saudaraku, kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama berharga. Makanya jangan ada yang bunuh diri, pendeta. Saya tidak kuat dalam hidup ini. Cinta 7 tahun didustai, pendeta. Saya pengen mati, saya no. Kalau ketemu pendeta Wahyu saya katakan lebih cepat lebih baik. Sebab apa saudaraku? Kalau engkau bunuh diri, engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu yang menjanjikan masa depan yang penuh dengan luar biasa. Yang setuju katakan yes. Amin, 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 amin. Sahabat Kristus, artinya apa ketika dia manggil Maria? Dia begitu menghargai saudara. Believe or not. Saudara begitu berharga. Saya tidak peduli saudara dari kampung mana, dari kota mana, dari negara mana. Saudara begitu berharga sejak dalam kandungan engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, ngaca di cermin saudara di rumah saudara. Saya berharga. Saya istimewa. Jadi tidak perlu baper lagi. Aku tidak ada yang lihat, aku tidak ada yang memperhatikan, aku tidak ada yang WA. No. Yang kedua, ketika Yesus berkata kepadanya Maria, artinya dia mengenal Maria sungguh-sungguh. Bukan hanya mengenal, dia tahu masalah Maria, dia tahu hidup Maria, dia tahu masa depan Maria, dia tahu janji Allah atas Maria. Demikian juga saudara dengan saya. Hari-hari ini sering saya kalau mendoakan anaknya jemaat yang masih muda-muda, pasangan muda, namanya agak sulit. Agak sulit berbau bahasa Inggris, berbau bola, Ronaldo, Da Vinci, kalau sulit sekali saudaraku. Ada 2 nama yang saya sulit di Sumba, sudah 13 tahun jadi orang Sumba. Yang pertama adalah ketika saya menyebut Ibu Rambu Dobadabu, itu sulit sekali. Yang kedua adalah ketika saya menyebut Ida
mudah ngadu, itu sulit sekali. Sampai sekarang mengulangkan belum bisa, saudaraku. Tidak tahu, lidahnya lidah Australia, jadi sulit untuk ngomong, saudaraku. Ada anak-anak muda yang baru menikah, punya anak, kasih nama yang panjang-panjang, seperti bahasa roh, namanya Belanda-Belandaan. Enggak salah, Inggris-Inggrisan, Ibrani-Ibranian, saudara panggil, saudaraku. Nama dulu kan aneh-aneh. Tetangga saya namanya Mas Giran, kan gampang. Mas Wahyu kan gampang. Mas Dani kan gampang. Mas Emu kan gampang, saudaraku. Nama sulit, sehingga kalau mendoakan, lafalnya agak sulit, saudaraku. Tapi Yesus tidak kesulitan dengan nama saudara. Saudara mau kasih nama yang pendek, Wahyu titik, tidak jadi soal. Saudara punya nama yang panjang sehingga kalau saudaraku sekolah, saudara menulis ijazah, namanya tidak garisnya tidak cukup, no problem. Allah tetap mengenal. Artinya apa? Dengar baik, sahabat Kristus. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Yesus mengerti penderitaanmu. Yesus mengerti persoalanmu. Dan dia knows my name. Dia tahu namamu. Artinya segala sesuatu yang sedang kau hadapi, Tuhan Yesus tahu. Makanya jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan yang mengetahui dan akan melakukan mujizat buat saudara. Yang setuju katakan amin. Ada suami istri, opa oma, sudah 85 tahun, 90. Tapi masih mesra, saudaraku. Jalan pagi sama-sama, ayo sayang, kita jalan pagi supaya bebas dari corona. Oh iya sayang, jangan lupa pakai masker. Satu saat pulang jalan pagi, ada temannya yang usianya sama 90 tahunan. Habis jogging pagi, lari pagi, jalan pagi, mampir ke rumahnya suami istri yang mesra tadi. Mereka duduk bertiga. Kemudian sang suami mengedipkan mata kepada istrinya sang nenek sambil begini, saudaraku, dan berkata, kedipkan mata, sayang Hani, tolong buat teh untuk teman kita yang lama tidak bertemu. Dia bilang, iya Hani, saya akan ke dapur dulu. Dia balik lagi. 15 kemudian dia bilang, sayang Hani, tolong buat sarapan pagi untuk teman kita yang lama tidak bertemu. Oh iya sayang, saya buat sarapan nasi goreng yang paling enak sesumba dan di akhirat. Akhirnya keluar. Saudaraku membuat nasi goreng. Tetapi penasaran sang tamu, tanya. Dia bilang, masih ini orang tua kau, bro, kamu hebat ya. Pernikahan sudah hampir 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kau masih mesra, masih panggil Hani, masih panggil sayang, masih panggil baby. Dia bilang, jangan bilang-bilang istri saya. Sebenarnya saya sudah lupa nama istri saya sehingga saya panggil sayang. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Saudaraku, tapi Tuhan mengingat nama panjang, nama pendek, setengah panjang, setengah pendek, persoalan, masalah, masa depanmu. Allah Yesus Kristus tahu dan akan melakukan perkara dasar di tengah-tengah kita. Perkataan yang selanjutnya, after he is risen. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi kata yang tebal ini, perkataan Yesus yang selanjutnya setelah bangkit. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu. Yang setuju katakan amin. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Pertanyaannya buat kita. Kenapa kebangkitan Yesus harus diberitakan seperti tertulis dalam Yohanes 20:17? Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus adalah kabar sukacita buat mereka. Juga buat setiap saudara yang ada yang mengikuti program ini. Tapi pendeta, mana mungkin setiap hari saya ngalami masalah. Hari ini ada kabar sukacita buat saudara. Kebangkitan Yesus, perkataan Yesus setelah dia bangkit, dia berkata, saudaraku, ada kabar sukacita buat saudara. Amin. Tapi yang kedua adalah ada kabar
kekuatan buat kita. Setelah Yesus mati, murid-muridnya di sesi yang lalu saya katakan, murid-muridnya mulai kembali kepada pekerjaan semula, daerahnya beberapa orang. Tetapi ketika mendengar Yesus bangkit, ada kekuatan yang baru. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang setuju katakan amin. Hari ini sahabat Kristus, warga kerajaan, dengar baik. Engkau punya Tuhan, engkau punya Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga kebangkitan Yesus, kabar sukacita, kabar kekuatan, dan kabar pengharapan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada namanya the power of sing ketika Yesus bangkit. Ada satu kuasa untuk menyanyi melihat Yesus bangkit. Yang kedua adalah the power of kuasa untuk berbicara. Tapi yang ketiga the power of surrender, menyerah kepada Tuhan. Pergilah kepada saudaraku dan katalah kepada mereka. Kenapa kebangkitan Yesus harus diberitakan? Kabar sukacita, kabar kekuatan, dan kabar pengharapan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Kalau hari ini engkau sedang lemah lumai, lesu tak berdaya. Ada kabar sukacita, ada kabar kekuatan, dan kabar pengharapan. Mungkin saudara berkata, pendeta tapi saya sedang berada di kursi roda. Saya berada di tempat isolasi. Saya berada sedang isolasi mandiri. Saya dan sebagainya. Dengar baik. Kabar sukacita kita bisa pengharapan bisa tembus dimanapun saudara berada. Untuk melahirkan mujizat Allah. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. After his risen. Perkataan Yesus selanjutnya dikatakan Yohanes 22:1. Maka kata Yesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai shalom atau irene. Shalom merupakan kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya begini saudara. Sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, kesehatan dan kelengkapan yang digunakan sebagai kata halo gitu saudaraku. Jadi daripada hello, lebih baik kepada sahabat-sahabat kita shalom. Saudara sedang menubuatkan tidak ada perpecahan, tidak ada yang hilang, bebas dari COVID, bebas dari malaria, bebas dari hutang. Daripada hello gitu emu. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Ketika Yesus bangkit, Yesus berkata damai sejahtera. Damai sejahtera tidak tentukan kita ada masalah atau tidak. Kita ada kesulitan atau tidak. Kita sedang sakit atau tidak. Kita sedang diopname di rumah sakit atau tidak. Kita sedang mengalami dikibuli atau dibohongi orang. No, damai sejahtera ketika ada Yesus bersama dengan kita. Oleh karena itu sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Pastikan ada shalom, damai sejahtera dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Ada Yesus di dalam hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya jika ada Yesus, ada shalom dan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus selanjutnya, after his risen. Yohanes 20 ayat 21b. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudaraku sahabat Kristus, perkataan yang selanjutnya adalah sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ini ayat firman Tuhan bukan untuk pendeta saja maksud saya. Ayat firman Tuhan bukan hanya untuk majelis atau diaken saja, tetapi untuk setiap orang percaya. Ada panggilan tertinggi gereja Tuhan atas gereja Tuhan, yaitu apa yang disebut dalam istilahnya adalah marturia dalam bahasa Yunani adalah panggilan untuk memberitakan firman. Siapa yang pernah jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta itu saudaraku, dia suka menceritakan orang yang dicintai kepada orang. Kamu enggak tahu enggak, itu si Noni itu ya ampun. Dia kalau rambut panjang, rambutnya merah kayak bule. Dia cantik banget, dia baik. Apa-apa diam, makan diam, ke kafe diam dan semuanya diam. Bisu kali. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah.
panggilan yang tertinggi atas gereja Tuhan adalah panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Bersaksi, saudaraku. The power to speak, untuk menceritakan kasih Tuhan. Tapi yang panggilan yang kedua adalah diakonia. Panggilan untuk melakukan kegiatan sosial, menolong orang korban seroja yang ada di NTT, yang ada di Sumba Timur, yang ada di Wanokaka. Saya bangga dengan saudara yang sudah begitu antusias untuk menabur untuk orang-orang yang membutuhkan lewat kami khususnya. Ada puluhan juta yang dipercayakan untuk kami kelola. Untuk berapa sembako-sembako yang kami percaya dengan tim, kami lakukan dengan integritas yang tinggi. Kami salurkan ke tempat yang tepat. Dan saya kaget, kenapa mereka begitu antusias untuk menolong orang lain. Ini keren, panggilan gereja Tuhan diakonia. Tapi yang ketiga, koinonia. Panggilan untuk persekutuan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman untuk menyembah Tuhan. Panggilan gereja Tuhan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. After his reason. Selanjutnya, ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah dengan tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah di dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perkataan Yesus setelah Yesus bangkit yang selanjutnya adalah menjawab kebutuhan tentang keraguan Petrus. Thomas atau Petrus? Thomas. Menjawab keraguan Thomas. Thomas itu kalau tidak melihat tidak percaya, saudaraku. Coba katakan sebelah kiri, kamu bukan Thomas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama kenapa ayat ini muncul? Menjawab keraguan Thomas. Dia berkata, taruhlah jarimu. Tapi yang kedua adalah, apa saudaraku yang dipakai Tuhan? Menjawab keraguan saya dan saudara. Mungkin hari ini kita sedang ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Mungkin kita sedang ragu-ragu tentang mujizat Tuhan. Kita ragu-ragu tentang janji Tuhan. Kita ketakutan tentang masa depan kita. Dengar baik, don't worry, be happy. Saudaraku, ayat ini, ayat 27 menjawab keraguan saudara. Dan seharusnya kita yes untuk semua firman Tuhan. Sahabat Kristus warga kerajaan Allah, yang khususnya hari ini perlu mujizat Tuhan. Saudara mungkin sedang ada pembaringan rumah sakit. Saudara sedang stroke, saudara sedang mengalami stroke rohani jasmani, bisnis saudara sedang mengalami penurunan, toko saudara lagi sepi, perusahaan saudara lagi mengalami sesuatu yang lain, dan saudara mulai ragu-ragu tentang Tuhan, mulai berkata, pendeta rasanya saya tidak lagi mempercayai Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah lakukan banyak hal tapi belum terjadi mujizat. Hari ini jawabannya, kalau engkau sudah berkata, pendeta saya gagal ginjal, Pak Wahyu saya sedang mengalami sakit jantung, Pak Wahyu saya sedang mengalami persoalan bersakit penyakit yang parah, dan dokter angkat tangan. Dengar baik, kalau dokter angkat tangan, ada dokter di atas. Kalau dokter yang akan turun tangan atas saudara, menjawab keraguan. Janganlah kau ragu-ragu sayang, sungguh mati aku percaya padamu. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Jadi perkataan ini ayat-ayat ke-27 menjawab selain keraguan Petrus, keraguanmu untuk percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, habis itu kita berdoa. After his reason. Perkataan Yesus setelah Yesus bangkit. Yohanes 20:29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini yang menarik perkataannya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Aku percaya, Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Amin. Dengar baik sahabat Kristus. Kekristenan bukan karena melihat, tetapi karena percaya akan terjadi mujizat.
Mungkin ada orang yang berkata, engkau sudah divonis tidak akan punya anak. Engkau akan divonis gagal dalam cinta, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Engkau tidak mungkin berhasil. Engkau tidak mungkin sembuh. Semua firman sudah saya baca. Khotbah-khotbah pendeta hebat sudah saya dengar. Ketika mereka minta tumpang tangan, saya juga tumpang tangan. Belum tumpang kaki. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat karena dia ingin melihat dulu. 1001 Tuhan kerjakan kalau Tuhan izinkan. Tetapi seharusnya hari ini apapun yang sedang kita jumpai, kita berkata, Tuhan aku percaya aku akan sembuh. Aku percaya aku akan dipulihkan. Aku percaya aku akan diberkati. Aku percaya masa depanku akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan aku percaya penyakit apapun yang aku derita sembuh, pulih dan diberkati Tuhan. Sekali lagi kesimpulan saya yang pertama. Perkataan Yesus after his risen. Setelah Yesus yang pertama, ibu mengapa engkau menangis? Rupanya Tuhan menghapuskan air mata kita untuk menjadi air mata sukacita. Tapi yang selanjutnya saudaraku, dia berkata, Maria, dia mengenal betul siapa kita, masalah kita, masa depan kita. He knows my name. Tetapi yang ketiga, pergilah kepada saudara-saudaraku. Saudara, kenapa harus diperhatikan kepada kebangkitan Yesus? Karena mengandung kabar sukacita, kekuatan dan ada harapan baru. Tetapi yang selanjutnya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ada shalom, damai sejahtera dan sukacita. Dan selanjutnya sama seperti Bapa mengutus aku. Artinya apa? Gereja harus ada tanggung jawab, perintah agung yang harus dilakukan, yaitu memberitakan firman, membagi kepada saudara seiman orang yang tidak mampu atau mengalami mara bahaya kecelakaan. Tapi harus yang panggilannya ketika adalah koinonia, bersekutu dengan saudara seiman. Tapi yang selanjutnya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, menjawab keraguan-raguan Thomas dan saya dan saudara. Jangan baik, jangan pernah ragu-ragu akan janji Tuhan yang terakhir. Berbahagialah sama-sama, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini saya sudah berhenti berkhotbah, tetapi saya percaya mujizat Allah bisa terjadi. Stop ragu-ragu, stop tidak percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini sahabat Kristus dimanapun saudara yang perlu mujizat Tuhan, perlu pertolongan Tuhan, perlu shalom, perlu pemulihan, perlu kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah saudara. Kuasa kebangkitan Yesus, perkataan Yesuslah bangkit, mengandung kuasa dan mujizat. Letakkan tangan kirimu di dada. Kalau saudara sakit di bagian yang sakit, letakkan di bagian yang sakit. Kalau saudara perlu mujizat yang lain, letakkan tangan kirimu di dada. Mungkin perusahaanmu, usahamu, rumah tanggamu. Mungkin ada orang yang tidak bisa bicara karena bisu seumur hidup. Dengar baik, akan disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, pendeta 21 tokoh agama sudah mendoakan saya. Hari ini stop ragu-ragu. Aku berdoa. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini, apapun keadaanku, aku percaya kuasa mujizatmu akan terjadi. Dan aku berkata, stop ragu-ragu. Dan aku percaya sepenuhnya akan kuasa, janji, dan perkataan Tuhan. Tuhan lawat satu persatu. Ada orang-orang yang akan dijamah oleh Tuhan hari ini. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pulihkan mereka. Hari ini kami stop ragu-ragu dan percaya sungguh akan janji firman. Mengucap syukur hari ini. Lawat satu persatu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami melepaskan kuasa Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Berjumpa kembali di acara yang sangat luar biasa di minggu depan. Ingat hari Jumat ada live streaming Facebook. Dan ratingnya hampir ribuan orang yang menonton dan dijamah oleh Tuhan. Ikuti bersama-sama setiap jam 7 malam hari Jumat. Saya akan hadir bersama dengan saudara. Dan minggu depan berjumpa kembali dengan sesuatu yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8 sampai selanjutnya. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang perkataan Yesus setelah Yesus bangkit,
Hari ini kita akan merayakan bersama-sama lihat perjamuan kudus kita. Supaya tiada ragu, tiada sanksi akan janji dan perkataan dan kuasa Tuhan. Persiapkan roti dan anggur saudara dimanapun saudara berada. Termasuk di ruangan ini dan juga dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, angkat roti di tangan kananmu. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Supaya semua perjanjian ilahi dinyatakan atas hidup kita. Bapa, kami bersyukur hari ini. Setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan dan layakkan roti dan anggur dan semua piranti yang ada dan hamba-hambamu dan umat-Mu. Supaya ini bukan hanya rutinitas, tetapi mengandung kuasa Allah. Mari angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur. Mulai dari hamba-Mu, layakkan dan kuduskan dan setiap kami. Supaya Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Dan supaya hari ini terjadi sesuatu yang dahsyat. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah merupakan persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Buka tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan dan sambil katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanpa keraguan aku mempercayai janji-Mu. Karena kami tahu berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kami percaya. Buka tangan saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hadir, yang bersama-sama mengikuti program ini dimanapun kota mereka berada. Sumba secara khusus, kota-kota yang lain, bahkan teman-teman hamba-Mu yang ada di kota negara yang lain. Biarlah hari ini mengalami bagaimana kuasa kebangkitan Yesus terjadi. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan, maupun bagi hamba-Mu pribadi. Berkati tangan-tangan mereka. Mereka sedang menabur benih dan benih itu akan berbuah. Secara khusus bagi mereka yang sudah menabur perpuluhan, diakonia, misi dan semuanya. Bahkan untuk Wanokaka, tempat-tempat di mana, bahkan Waingapu, tempat-tempat di mana terjadi bencana. Berkati tangan mereka, investasi yang tidak akan pernah habis dimakan gangan. Tandai tangan mereka. Dan kalau hari ini ada yang sakit, ada perlu mujizat Tuhan, pertolongan-Mu, iman kami menyembuhkan dan pertolongan-Mu melakukan sesuatu yang luar biasa. Buka tangan saudara dan angkat wajah saudara. Aminkan perkataan dan nubuatan saya. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu semua yang terbaik dari surga ada bersama denganmu dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya minggu ini diberkati, dilindungi dan hidup di dalam langit yang terbuka. Katakan sama-sama amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.